Dari awal hanya rumor, kini berubah jadi gelombang besar yang mengguncang Asia. Tim nasional Indonesia di bawah John Hartman dikabarkan sedang membangun skuad super jelang FIFA Matchday Juni 2026. Kalau kamu Garuda sejati, bukan penonton biasa. Jangan cuma jadi penonton di pinggir jalan. Jadilah bagian dari gelombang Garuda yang lagi naik kelas. Bukan main-main. Emil Aldero, Martin Paes, Jay Itzes, Kevin Dix, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, hingga nama-nama besar Eropa seperti Ian Maatsen, Jairo Riedewald, Pascal Struij, Luc Velkri, Dean Zandbergen, bahkan rumor Laurin Ulrich dan Kenzo bermain ikut disebut. Dunia mulai tercengang. Apakah ini Indonesia yang sama? Atau sudah berubah jadi kekuatan baru Asia? Dan yang lebih mengejutkan, Oman bukan lagi sekadar lawan. Tim nasional Oman kini disebut akan jadi ujian pertama dari proyek Tim Super ini. Strategi gila Hartman, kombinasi pemain Eropa, naturalisasi, dan talenta lokal, bikin banyak pihak bertanya, ini timnas atau super tim baru Asia? Kabar gembira kembali menggema, di balik rumor Indonesia menggantik Iran di Piala Dunia 2026 tak kalah panas kali ini terasa berbeda. Lebih panas, lebih menegangkan, dan penuh ekspektasi. Tim nasional Indonesia resmi menerima tantangan dari tim nasional Oman dalam laga yang bukan sekadar uji coba biasa. Di balik laga ini, satu kabar langsung mengubah segalanya. 6 pemain top Eropa disebut-sebut siap memperkuat skuad Garuda. Ini bukan tambahan biasa. Ini upgrade besar-besaran yang membuat komposisi tim berubah drastis. Dari lini belakang hingga lini depan, Indonesia kini mulai terlihat seperti tim dengan standar permainan yang berbeda. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang jadi otak perubahan, John Hartman. Ia tidak datang untuk bermain aman. Ia datang dengan strategi yang disebut-sebut tidak terbaca. Menggabungkan pressing tiba-tiba, serangan cepat, dan rotasi posisi yang bisa membuat lawan kehilangan arah. Inilah yang mulai membuat banyak tim Asia waspada. Karena menghadapi Indonesia sekarang bukan lagi soal menghadapi tim dengan semangat tinggi, tapi menghadapi tim dengan rencana yang jelas dan kekuatan yang meningkat drastis. Laga melawan Oman pun berubah makna. Ini bukan sekadar pertandingan FIFA Matchday. Ini adalah simulasi nyata. Apakah strategi ini benar-benar bekerja? Apakah tambahan pemain Eropa bisa langsung menyatu? Dan yang paling penting, apakah Indonesia siap naik level? Karena jika Garuda mampu tampil dominan, bahkan menang dengan meyakinkan, maka pesan yang dikirim ke Asia akan sangat jelas. Indonesia tidak lagi datang untuk belajar. Indonesia datang untuk bersaing. Dan jika malam itu di Gelora Bung Karno semuanya berjalan sesuai rencana, maka ini bukan hanya awal dari sebuah pertandingan, tapi bisa jadi awal dari era baru sepak bola Indonesia. Dan jika kabar itu benar-benar terjadi, maka wajah tim nasional Indonesia bisa berubah total dalam waktu singkat. Nama-nama besar mulai dikaitkan sebagai bagian dari proyek besar John Hartman untuk menghadapi level tertinggi sepak bola Asia. Deretan pemain seperti Ian Maatsen dan Jairo Riedewald disebut bisa menjadi fondasi kuat di lini belakang dan tengah, membawa pengalaman dari kompetisi Eropa yang sangat ketat. Dari sisi kreativitas, Taisei Marukawa menghadirkan gaya bermain yang cepat, lincah, dan penuh improvisasi, cocok untuk membongkar pertahanan rapat tim-tim Timur Tengah seperti tim nasional Oman. Sementara itu, Tristan Gojer dan Dean Zandbergen disebut sebagai tambahan penting untuk memperdalam kualitas skuad, terutama dalam duel fisik dan penyelesaian akhir. Di lini pertahanan, Pascal Struij bahkan digadang-gadang bisa menjadi salah satu pemain paling berharga di skuad jika benar-benar bergabung, berkat postur, pengalaman, dan kemampuannya membaca permainan. Belum lagi Luc Velkri yang terus dikaitkan sebagai opsi penyerang cepat yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Jika semua nama ini menyatu dalam satu tim, maka Indonesia bukan lagi sekadar tim yang mengandalkan semangat. Ini adalah tim dengan kombinasi baru, pengalaman Eropa, disiplin Asia, dan energi muda yang meledak-ledak. Dan di tangan Hartman, semua ini bukan hanya kumpulan nama, tapi sebuah sistem. Sistem yang dirancang untuk satu tujuan, membuat Indonesia tidak lagi mudah diprediksi, dan tidak lagi mudah dikalahkan. Dan ketika daftar pemain itu terus berkembang, muncul lagi dua nama baru yang langsung membuat spekulasi semakin liar. Laurin Ulrich dan Kenzo Goldmine mulai disebut sebagai rumor tambahan terbaru dalam proyek besar tim nasional Indonesia yang sedang dibangun oleh John Hartman. Kehadiran nama-nama ini membuat gambaran skuad Indonesia semakin tidak biasa.
Jika sebelumnya sudah ada pemain seperti Ian Maatsen, Jairo Redwald, Taisei Marukawa, hingga Pascal Struijk yang dikaitkan, maka Ulrich dan Goldmine menambah dimensi baru. Generasi muda Eropa dengan potensi besar dan gaya bermain modern. Laurin Ulrich dikenal sebagai gelandang muda dengan visi permainan yang matang, kemampuan mengatur tempo, dan ketenangan dalam tekanan. Jika benar bergabung, ia bisa menjadi bagian penting dalam transisi permainan cepat yang dirancang Hertman. Sementara Kenzo Goldmine, meski masih sebatas rumor, disebut memiliki karakter pemain serang yang eksplosif. Tipikal pemain yang bisa mengubah ritme pertandingan dalam satu momen saja. Jika semua ini benar-benar terwujud, maka Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan 1 atau 2 bintang, tapi mulai membangun kedalaman skuad dengan standar internasional. Dan inilah yang mulai membuat lawan seperti tim nasional Oman dan tim-tim lain di Asia mulai memperhatikan serius. Karena Indonesia yang dulu dikenal sebagai underdog, kini perlahan berubah menjadi tim yang sulit dipetakan. Bukan lagi soal siapa yang lebih kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap menghadapi kejutan di lapangan. Di tengah semua rumor yang terus memanas, satu hal kini menjadi fokus utama. Agenda resmi FIFA Matchday Juni 2026 yang akan menjadi panggung besar bagi tim nasional Indonesia untuk menguji kekuatan terbaru mereka. Di bawah arahan John Hertman, skuad Garuda tidak lagi disiapkan sekadar untuk bertanding, tapi untuk menguji identitas baru permainan yang sedang dibangun secara bertahap. Lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Tim nasional Oman menjadi salah satu ujian utama dalam FIFA Matchday ini. Tim yang dikenal disiplin, kuat secara struktur, dan sangat efektif dalam memanfaatkan peluang kecil. Di sisi lain, Indonesia datang dengan wajah baru. Kombinasi pemain lokal, diaspora, dan nama-nama yang masih terus dikaitkan dalam rumor membuat komposisi tim ini semakin dalam dan kompetitif. Bahkan beberapa nama besar dari Eropa masih terus dibahas sebagai bagian dari kemungkinan penguatan skuad. Namun Hertman menegaskan satu hal penting dalam pendekatannya. Bukan soal siapa yang datang, tapi bagaimana sistem berjalan. Artinya, meskipun ada banyak nama yang beredar, semua harus masuk dalam satu pola permainan yang sama, pressing terukur, transisi cepat, dan kontrol ritme pertandingan. FIFA Matchday ini menjadi lebih dari sekadar uji coba. Ini adalah simulasi tekanan nyata sebelum Indonesia benar-benar masuk ke fase kompetitif yang lebih ketat di level Asia. Dan jika Indonesia mampu tampil solid di periode ini, terutama saat menghadapi Oman, maka bukan hanya soal hasil pertandingan yang menjadi sorotan, tapi juga satu hal yang lebih besar. Seberapa jauh Garuda sudah berkembang sebagai sebuah tim modern. Setelah kabar-kabar soal kekuatan baru tim nasional Indonesia dan strategi John Hertman menyebar luas jelang FIFA Matchday Juni 2026, reaksi dari media internasional mulai bermunculan, dan responsnya cukup beragam. Dari kawasan Asia, sejumlah media olahraga mulai menyoroti Indonesia sebagai tim yang sedang naik kelas cepat. Mereka menilai perubahan skuad yang terjadi dalam waktu singkat, ditambah banyaknya nama pemain diaspora yang dikaitkan, membuat Indonesia kini tidak bisa lagi dianggap sebagai lawan mudah. Beberapa analis Asia bahkan menyebut Indonesia sedang berada dalam fase eksperimen besar, yang bisa sukses atau justru berisiko jika tidak menyatu dengan baik di lapangan. Sementara itu, media Timur Tengah, termasuk yang mengikuti perkembangan tim nasional Oman, lebih menyoroti sisi taktik. Mereka menilai Hertman membawa pendekatan yang berbeda, lebih agresif dalam transisi dan lebih berani dalam mengubah struktur permainan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa Oman dikenal sangat disiplin dalam bertahan, sehingga, uji sebenarnya, Indonesia baru akan terlihat saat tekanan pertandingan berlangsung penuh. Dari Eropa, sorotan justru datang dari sudut yang berbeda. Beberapa media melihat Indonesia sebagai proyek ambisius yang sedang mencoba menggabungkan pemain muda Eropa, pemain keturunan, dan talenta lokal dalam satu sistem. Mereka menyebut pendekatan ini menarik, tapi juga menantang, karena tidak mudah menyatukan banyak gaya bermain dalam waktu singkat. Meski begitu, ada satu kesamaan dari semua reaksi itu. Indonesia sekarang mulai diperhitungkan. Bukan lagi hanya sekadar tim Asia Tenggara yang berkembang, tapi mulai masuk dalam percakapan tentang tim yang tidak bisa diremehkan di level internasional. Dan di tengah semua opini itu, satu hal tetap tidak berubah. Semua jawaban sebenarnya hanya akan terlihat di lapangan. Saat peluit FIFA Matchday Juni 2026 benar-benar dibunyikan. Kalau semua rangkaian nama dan skenario itu benar-benar terjadi, maka prediksi line-up tim nasional Indonesia di bawah arahan John Hertman bukan lagi sekadar kekuatan Asia,
tapi sudah masuk level proyek besar dengan basis pemain diaspora dan naturalisasi yang sangat kuat. Di balik komposisi inti seperti Emil Audero, Martin Paes, Jay Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Tom Haye dan Marcelino Ferdinand, muncul lapisan tambahan yang membuat skuad ini terlihat semakin dalam dan kompetitif. Nama-nama yang sebelumnya disebut dalam rumor seperti Ian Maatsen, Jairo Riewoldt, Tristan Goager, Dean Zandbergen, hingga Pascal Struij, serta Luc Velkri, membuat gambaran skuad Indonesia terlihat seperti kombinasi antara pengalaman Eropa dan energi Asia. Bahkan rumor tambahan seperti Laurin Ulrich dan Kenzo Godmain semakin memperkuat narasi bahwa Indonesia sedang membangun tim dengan kedalaman yang tidak biasa untuk standar Asia Tenggara. Jika seluruh pemain ini benar-benar masuk ke dalam sistem, maka Hertman tidak lagi hanya menyusun starting 11, tapi sedang membangun dua lapisan kekuatan sekaligus. Lapisan inti yang sudah matang, dan lapisan tambahan yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja.